Hey, jumpa lagi di Opini Budiman. Masih ingat soal skandal 349 triliun transaksi mencurigakan yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan? Itulah yang saya akan ulas dalam Opini Budiman kali ini. Pemerintah telah membentuk Satgas dimaksud, yaitu Satgas tentang dugaan tindak pidana pencucian uang, yang pada pokoknya saya membacakan dari keputusan yang datang dari ini 4 butir saja. Butir keempat, Satgas TPPU terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Pemerintah akhirnya telah membentuk Satuan Tugas TPPU 349 triliun. Transaksi janggal itu memang menimbulkan kehebohan, menimbulkan kejengkelan, menimbulkan perasaan tak pasti mengapa itu bisa terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Tapi isu itu mulai memudar. Penyelesaian model Satgas itu jamak terjadi di pemerintahan. Tentunya masih ingat ya, ada Satgas Anti Mafia Hukum tahun 2010 yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi publik juga tidak mengetahui hasil dari Satgas Anti Mafia Hukum itu. Mafia hukum sampai sekarang seperti ditengarai oleh Pak Mahfud MD masih terjadi. Jual beli perkara, jual beli vonis masih terjadi. Ada juga Satgas Anti Mafia Migas untuk membubarkan apa yang disebut Petral. Tapi sama, sebetulnya Satgas Anti Mafia Migas itu kemudian juga nggak jelas arahnya kemana, rekomendasinya seperti apa. Ya minimal publik atau minimal saya tidak mengetahui secara persis hasil dari Satgas itu sendiri. Nah tentunya kita tidak berharap Satgas Mahfud MD untuk membongkar transaksi janggal 349 triliun itu menjadi seperti Satgas-Satgas yang lain. Kita tentunya berharap akan ada perubahan berarti dalam sistem di Kementerian Keuangan, di sistem Direktorat Pajak, dan sistem di Bea Cukai. Cara kerja lama yang membuat itu terjadi harus kemudian dieliminasi dan memunculkan cara kerja yang baru. Meninggalkan cara-cara kerja yang bagaimana memupuk keuangan secara ilegal dan kemudian ditinggalkan. Organisasi Satgas ini ada tim pengarah. Tim pengarahnya itu ada Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, ada juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala PPATK, Pak Ivan Yustia Vandana. Itu adalah panitia pengarah. Tapi juga ada tim pelaksana yang diketuai oleh Deputi 3 Kantor Menko Polhukam. Dengan anggota adalah ada Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, ya, Irjen Kementerian Keuangan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, serta perwakilan dari BIN dan Wakabareskrim. Posisi Dirjen Pajak dan kemudian Dirjen Bea Cukai memang jadi persoalan, bisa menjadi persoalan. Tapi kita sebaiknya menunggu saja. Ada tim ahli, ada tenaga ahli yang dikenal cukup kritis, ya, cukup kritis ketika kasus ini terungkap. Seperti ada Yunus Hussein, ya, mantan kepala PPATK, ada Faisal Basri, ya, seorang ekonom yang sangat kritis, ada Rimawan Pradiptyo, dosen UGM yang juga sangat kritis dan selalu mempromosikan soal good corporate governance, ada Danang Widoyoko, dan ada sejumlah tokoh-tokoh lain. Sehingga Satgas TPPU yang dipimpin oleh Mahfud ini memang sebaiknya biarlah tim itu bekerja agar bisa mengungkap apa yang terjadi dengan skandal transaksi mencurigakan 349 triliun. Tapi yang juga penting, tim ini harus ada tenggat waktunya. Sampai kapan tim ini akan bekerja dan targetnya seperti apa. Tapi paling tidak bagi publik harus dijelaskan transaksi 349 triliun ini sebetulnya transaksi apa dan siapa pelakunya. Dan mengapa sistem early warning system tidak bisa mendetek itu? Kenapa kemudian laporan kekayaan penyelenggara negara yang tiap tahun kemudian disampaikan kepada KPK tidak mencium adanya kejanggalan dalam
kasus itu. Mengapa pengawasan fungsi internal tidak berjalan? Mengapa whistleblower system itu juga tidak bisa mengendus adanya praktek-praktek seperti itu? Dan jika memang cukup bukti, ada bukti yang sangat kuat, tidak tertutup kemungkinan Satgas ini merekomendasikan masuk ke dalam jalur pidana. Seperti di depan, sudah banyak sekali Satgas-Satgas yang kemudian dibentuk, dan hasilnya memang tidak diketahui oleh publik. Dan dari sinilah kemudian Satgas Mahfud MD ini harus belajar dari pengalaman-pengalaman Satgas yang dulu, bagaimana kemudian membangkitkan trust publik, membangkitkan kepercayaan publik agar Satgas ini bisa mendapatkan kawalan dan bisa mendapatkan hasilan. Artinya faktor komunikasi publik, pertemuan-pertemuan publik dengan media itu harus direguler, disampaikan sehingga media pun akan mengawal kasus itu. Ada beberapa catatan penting yang perlu disampaikan terhadap Satgas ini. Yang pertama adalah ada genuine interest, ada kepentingan yang murni, ada komitmen dan support dari pemerintah, khususnya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, agar kedua ini mendukung penuh dan kasus ini bisa terungkap ke permukaan. Yang kedua adalah ada keseriusan dan komitmen dari aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Tanpa ada komitmen, tanpa ada keseriusan, Satgas ini bisa bernasib sama dengan Satgas-Satgas yang lain. Yang juga cukup penting adalah harus ada kerjasama dengan pemangku-pemangku kepentingan seperti perbankan, asuransi, ya, money changer, dan institusi keuangan lain yang mungkin ikut tersalurkan atau terkait dalam transaksi mencurigakan itu. Dan yang juga penting, bahkan teramat penting adalah soal akses dari tenaga ahli. Akses bagi Faisal Basri, akses bagi Laude Sarif, akses bagi Rimawan Pradiptyo, akses bagi Nanang Widoyoko. Sejauh mana tenaga ahli ini bisa punya akses untuk bisa mengawal bagaimana skandal ini bisa terungkap dengan cukup jelas. Ketika akses ini kemudian dibatasi, memang akan cukup repot. Tapi kita tidak ingin berburuk sangka. Mudah-mudahan tim ini mendapatkan dukungan publik yang kuat, mendapatkan support dari pemerintah pusat, termasuk dari Presiden Jokowi, agar skandal transaksi mencurigakan ini kemudian bisa terungkap, sistemnya kemudian bisa dibenahi, dan makin ke depan situasinya akan menjadi makin baik. Sehingga adalah bagaimana Satgas dari Mahfud MD ini kemudian bisa mengajak publik, bisa mengajak media untuk ikut mengawasi sehingga ide-ide besar sebuah pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah diperjuangkan di bulan Mei 1998 itu bisa terwujud. Sebagai publik, sebagai warga negara, ya saatnya kemudian kita ikut mendukung Satgas TPPU yang dipimpin oleh Mahfud MD agar tidak terjebak dengan Satgas-Satgas dulu yang sudah kemudian terjadi, tetapi kurang memberikan dampak yang signifikan. Selamat bekerja Pak Mahfud, semoga skandal ini bisa kian menguak dan ikut bisa memberikan kontribusi pada sistem pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.